Ada seorang pemuda, begitu dia tawaf, doanya setiap putaran itu adalah Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam kelompok yang sedikit. Khalifah Umar merasa aneh. Kebiasaan orang tak kalah tawaf itu doanya bermacam-macam. Orang yang sakit doanya disembuhkan. Orang yang kekurangan doanya Allah cukupkan. Namun ini pemuda, doanya setiap putaran itu adalah ya Allah, jadikanlah, masukkanlah saya ke dalam kelompok yang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala Ramadan sayyida syuhur wa futihat bihi abwabul jannah wa ghuliqat bihi abwabun nar wa subidat bihi syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Penghormatan kami kepada Imam Masjid As-Sadaqah, seluruh DKM, Pak Keci dan juga Duhabud, seluruh jamaah subuh, Bapak, Ibu yang berhadir di rumah Allah pada pagi hari ini. Kita bersyukur, alhamdulillah, di pagi hari ini tak kalah kita Allah bangunkan, dan yang pertama yang kita tunaikan adalah kewajiban kita, dan itu kita dapati dengan berjamaah. Hakikatnya orang yang dapat qabliyah subuh berjamaah, orang-orang ini dalam jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah As-Saba ayat 13, apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit, kata Allah, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami di Ahkamul Qur'anil Karim mengatakan bahwa orang diberikan rezeki, diberikan nikmat, dia wajib bersyukur. Wa ahammuha, dan cara bersyukur yang paling utama adalah menunaikan sholat dan memperbanyak sholat itu sendiri. Imam Qurtubi dalam tafsir ini menjelaskan ayat ini, juga mengutip, tak kala Khalifah Umar bin Khattab ada di Masjidil Haram. Ada seorang pemuda, begitu dia tawaf, doanya setiap putaran itu adalah Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam kelompok yang sedikit. Khalifah Umar merasa aneh. Kebiasaan orang tak kalah tawaf itu doanya bermacam-macam. Orang yang sakit doanya disembuhkan. Orang yang kekurangan doanya Allah cukupkan. Namun ini pemuda, doanya setiap putaran itu adalah ya Allah, jadikanlah, masukkanlah saya ke dalam kelompok yang sedikit. Sampai Khalifah Umar menunggu selesainya orang ini tawaf. Begitu orang ini selesai tawaf, Khalifah Umar bertanya, "Ma hadza doa? Doa apa ini?" Kata orang itu, "Ya Khalifah, inni sami'tullaha yaqul." Saya mendengar Allah berfirman. Apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit, kata Allah, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka tak kala Allah yang Maha tahu menghitung cara bersyukur hambanya dengan mentaati perintah Allah mendirikan salat, langsung Allah menjawab, hanya sedikit. Dan kita berdoa semoga kita semua yang subuh berjamaah pada pagi hari ini,
Allah masukkan ke dalam kelompok yang sedikit ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita tak kala kita ada di bulan Sya'ban dan persiapan menyambut tamu yang mulia bulan Ramadan. Seorang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakan, khatabana Rasulullah di akhir Sya'ban, tak kala ada di akhir Sya'ban, dan kita hari ini kalau nggak salah tanggal 21 Sya'ban, artinya kita di akhir Sya'ban. Kata Salman Al-Farisi, Rasulullah di akhir Sya'ban khatabana, menyampaikan khutbah kepada kami. Apa khutbah Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kata Rasulullah, qad azalakum yaumun syahrun azimun mubarak, kalian akan dinaungi, didatangi oleh bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh kemuliaan. Lantas Nabi jelaskan apa di antara kemuliaan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu, kata Rasulullah, ada malam, dan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Lantas Nabi lanjutkan lagi, wa qad ja'alallahu siyamahu fariidatan. Allah jadikan puasa di Ramadan itu suatu kewajiban. Wa qiyamahu tatawwu'an, mendirikan salat malamnya itu suatu yang disunatkan. Faman taqarraba bi khasatin minal khair, barang siapa, kata Rasulullah, yang amalkan yang sunat-sunat ketika Ramadan, fa innahu qad adda al-fariida fi ma siwahu, itu orang itu sama dengan orang itu adalah mengamalkan yang fardu selain Ramadan. Kita dapat sunnah qabliyah subuh di Ramadan, itu pahalanya sama dengan sholat subuh itu sendiri. Orang yang dapatkan sholat qabliyah zuhur di Ramadan, itu pahalanya sama dengan orang yang sholat zuhur. Waman addal faridah, yang dapat tunaikan yang wajib di Ramadan itu, waman adda sab'ina faridah fi masiwahu, keutamaannya adalah orang itu mendapatkan pahala 70 kali lipat melakukan yang fardu di luar Ramadan. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang Allah muliakan, maka Rasulullah ajarkan kita untuk mendapatkan fadilah Ramadan ini. Yang pertama, Nabi ajarkan kita perbanyaklah doa di bulan Sya'ban. Apa doanya? Langsung Rasulullah ajarkan. Ini hadis rawi Imam Tirmizi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, sampaikanlah umur kami berjumpa dengan bulan sabit Ramadan dengan penuh keamanan, penuh keimanan. Wassalamati wal Islam, penuh keselamatan dan penuh keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Nabi tutup doa ini dengan kalimat tauhid, engkaulah Tuhan kami. Yang hafal lafaznya, bacalah doa ini setelah salat di akhir Sya'ban. Kalau enggak hafal lafaz Arabnya, ambillah bahasa Indonesianya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, sampaikanlah umur kami berjumpa dengan Ramadan penuh keimanan, penuh keamanan, wassalamati wal Islam, penuh keselamatan dan penuh keislaman. Engkaulah Tuhan kami. Rabbi wa rabbukallah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi sampaikan hadis oleh Imam Tirmizi, kata Rasulullah, innallaha yutalli'u ibadahu Lailatul Sya'ban. Setiap malam bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala mengamati hamba-hambanya, memperhatikan hamba-hambanya. Untuk apa? Sambungan hadis, liyaghfira dzunuba, untuk mengampuni
dosa hamba-hambanya. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan kita permohonan ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Namun Nabi menutup dalam hadis ini, ada dua orang yang dosanya Allah tidak ampuni. Yang pertama, illa limusyrikin, orang yang lakukan syirik. Yang kedua, wa musyahid. Musyahid itu adalah orang yang bertikai, orang yang berselisih, orang yang berdebat, mungkin orang yang berkelahi. Namun orang ini kedua-duanya tidak mau memaafkan yang lainnya. Maka di akhir Sya'ban ini, sebelum Ramadan, ada sebuah amalan yang perlu kita lakukan. Apa? Saling maaf, memaafkan. Yang salah minta maaf. Yang pernah terzalimi memberikan maaf. Jamaah, kita mungkin dengan PJ gubernur nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Justru masalah perselisihan yang muncul di antara kita adalah orang-orang yang sering berjumpa dengan kita. Yang pertama, suami istri, hampir tiap hari jumpa. Yang kedua, anggota keluarga itu sendiri. Yang ketiga, mungkin abang, adik, keluarga besar kita. Selanjutnya adalah orang kampung kita, yang setiap hari kita berjumpa. Semakin sering perjumpaan itu, maka semakin besar terbukanya peluang untuk berselisih, untuk bertikai. Inilah kehidupan. Namun tadi kita yang salah minta maaf, dan orang yang diminta maaf harus memaafkan. Terkadang memaafkan itu lebih sulit dari kita minta maaf. Dalam kitab Hilyatul Awliya disampaikan, di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar dan para sahabat lainnya baru selesai tunaikan salat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Masuklah ke gerbang Masjid Nabawi itu dua orang sambil menyeret satu orang. Yang satu teriakkan, "Ya Khalifah, aqimil qisas." Ya Khalifah, tegakkan qisas. Yang satu lagi, adiknya berteriak juga, "Ya Khalifah, aqimil adlah." Ya Khalifah, tegakkan keadilan. Dua orang kakak adik ini menarik satu orang, menyeret sampai ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sampai Khalifah Umar bertanya, "Mahalla bikum?" Ada apa dengan kalian? Yang tua menunjuk orang yang diseret. "Ya Khalifah, orang yang kami seret ini qatala abana, telah membunuh orang tua kami." Khalifah Umar menengok orang yang diseret sampai bertanya, "As-sahha ma yaqul?" Apakah benar tuduhan orang ini? Kata orang yang seret, "Ya Khalifah, ataitu min Bani Tamim." Saya datang dari Bani Tamim, bawa barang dagangan orang Bani Tamim untuk dijual di Madinah. Saya menggunakan unta saya. Sampai di Madinah, unta saya ikatkan tempat ikatan unta. Namun ternyata ya Khalifah, unta saya lepas. Unta saya makan tanaman ayah orang ini. Ayah orang ini marah, dia bunuh unta saya. Di saat yang bersamaan ya Khalifah, saya pun juga marah. Maka saya pukul ayah orang ini. Ternyata juga mati, meninggal di tangan saya. Betul ya Khalifah, saya telah bunuh ayah orang ini. Kata Khalifah Umar, "Al-qatlu bil qatli." Kalau begitu, yang membunuh harus dibunuh. Namun orang Bani Tamim ini mohon, "Ya Khalifah, kalau boleh saya siap untuk dibunuh. Saya siap untuk dikisas. Namun izinkan saya ya Khalifah, saya bawa harta orang Bani Tamim untuk dijual di Madinah ini. Kalau saya mati, sementara harta mereka belum saya kembalikan, izinkan saya ya Khalifah untuk mengembalikan harta kaum saya."
Khalifah Umar bertanya, apakah engkau punya kerabat di Madinah ini? Dia geleng kepala. Apakah engkau punya saudara di Madinah ini? Dia geleng kepala. Lantas kata Khalifah Umar, siapa yang akan menjamin kalau engkau pergi? Sambil nunduk dia jawab, tidak ada ya Khalifah. Kalau tidak ada, maka tidak ada izin untuk mengantarkan harta kaum. Namun di saat itu seorang sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, maju ke depan. Ya Khalifah, saya menjamin orang ini. Kata Khalifah Umar, ya Salman, jangan main-main ya Salman. Kalau orang ini tidak kembali ke Madinah lagi, maka engkau yang akan dipanjung. Kata sahabat Salman, saya siap ya Khalifah. Jemaah subuh yang Allah muliakan, singkat cerita tadi, pulanglah sahabat dari Bani Tamim ini mengantarkan harta kaumnya dalam waktu 3 hari. Di hari yang pertama Madinah aman. Di hari yang kedua mulai orang kasak kusuk di kota Madinah. Kalau seandainya orang Bani Tamim ini enggak kembali, maka Khalifah Umar, maka sahabat Salman Al-Farisi yang akan dipanjung. Sampailah hari ketiga. Setelah zuhur, orang berbondong-bondong datanglah ke Masjid Nabawi ingin menyaksikan apakah orang Bani Tamim itu kembali atau tidak. Sampai setelah asar yang ditunggu-tunggu enggak datang-datang. Dengan suara yang berat, Khalifah Umar panggil nama Salman Al-Farisi. Ya Salman, engkau telah menjamin orang ini, dan orang Bani Tamim ini sampai saat ini belum kembali. Majulah. Mulailah Salman maju ke tiang gantungan. Air mata kota Madinah jatuh. Orang semua tahu Salman Al-Farisi sahabat yang terbaik. Salman tak bersalah, namun Salman menjamin orang yang telah membunuh orang lain. Majulah Salman Al-Farisi. 3 langkah sebelum sampai ke tiang gantungan, ada orang berteriak dari kejauhan, "Kufa ya Khalifah, ya Khalifah, hentikan, hentikan." Ternyata berteriak itu adalah orang Bani Tamim yang telah membunuh ayah 2 orang ini. Sampailah orang ini ke hadapan Khalifah Umar dengan terengah-engah, kakinya penuh dengan darah. Khalifah Umar berikan air minum. Lantas Khalifah Umar bertanya, kenapa engkau mau datang ke Madinah ini mengantarkan nyawamu? Kata orang ini, ya Khalifah, maafkan saya. Saya pacu kuda saya dari Bani Tamim untuk datang ke Madinah. Di tengah jalan kuda saya jatuh dan mati. Saya lari ke sini ya Khalifah. Maafkan keterlambatan saya. Kembali Khalifah Umar ulangi pertanyaannya, kenapa engkau mau mengantarkan nyawamu ke kota Madinah ini? Kata orang ini, ya Khalifah, saya seorang yang muslim. Seorang muslim itu telah berjanji, maka seharusnya dia menepati janjinya. Dengan harapan ya Khalifah, jangan ada di antara kaum muslimin tak kala dia berjanji enggak mau menepati janjinya. Khalifah Umar melihat menghadap ke Salman Al-Farisi. Ya Salman, kamu enggak kenal orang ini. Saudara bukan, kerabat bukan, kenal pun tidak. Kenapa engkau mau menjamin orang ini? Kata Salman Al-Farisi, ya Khalifah, dia orang muslim. Saya percaya karena dia muslim. Jangan ada lagi, kata Khalifah, kata Utsman, kata Salman, di antara muslim tidak ada lagi saling percaya. 2 orang tadi yang dibunuh ayahnya, dua-duanya berdiri sambil menangis. Kata orang yang tua dari yang 2 ini, wahai kaum muslimin di Madinah hari ini, kalian saksinya, kami abang adik memaafkan orang yang telah membunuh ayah kami, dengan harapan bahwa jangan ada lagi di kalangan kaum muslimin enggak mau lagi memaafkan yang lain. Jemaah subuh yang Allah muliakan, memberikan maaf berat, namun
Namun ini mencontohkan ayahnya dibunuh, dia memaafkan orang yang membunuh ayahnya. Kalau hari ini istri-istri kita salah kepada kita, kesalahannya belum sampai membunuh ayah kita. Kalau hari ini ibu suami-suaminya salah kepada ibu, suami-suaminya belum sampai ke level seperti ini. Orang kampung kita bertetangga sebelah mungkin ada salah dengan kita, kesalahannya belum sampai selevel ini. Maka mari di poin yang pertama ini kita saling memaafkan, yang salah minta maaf, yang diminta maafkan tadi memberikan maaf. Tengok, tujuan akhir dari puasa ini adalah melahirkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Langsung Allah Subhanahu wa taala rincikan dalam surah Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna bisarra'i wadarra, yang punya harta infakkan hartanya baik dalam kesusahan maupun dalam kelapangan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarahnya. Orang mungkin untuk marah namun dia menahan marahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, yang mau memaafkan orang lain. Jikalau ada orang muslim enggak mau maafkan yang lain, artinya orang itu belum termasuk orang yang bertakwa. Maka Allah tutup ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Jemaah subuh yang Allah muliakan, ini amal kita kedua di bulan Sya'ban setelah kita berdoa, dan kita yang kedua ini saling memaafkan. Yang ketiga yang perlu kita amalkan di bulan Sya'ban ini menyambut Ramadan. Lihat, setiap ibadah yang Allah tuntut dari kita semua membutuhkan dia kesucian. Orang mau sholat, dia harus berwudu. Sampai Rasulullah, la salata bila wudu'in, tidak ada salat orang yang tidak suci, tidak ada salat orang tidak wudu. Wala sadaqah bila gulul, tidak ada sedekah dari harta yang haram. Artinya apa? Setiap ibadah kita ini menuntut kesucian. Maka Nabi ajarkan kita juga di bulan Sya'ban ini perbanyak taubat. Maka amalannya adalah perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Setiap saat, setiap geraknya perbanyaklah istighfar di bulan Sya'ban ini. Dosa-dosa yang kecil akan gugur dengan istighfar. Namun dosa yang besar yang kita amalkan, kita mesti bertaubat. Maka di bulan Sya'ban ini, mari kita perbanyak sholat sunat taubat kita, dan kita taubat mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang besar. Para ulama sepakat supaya taubat kita Allah terima, maka taubat itu mesti dengan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, ayyakala'a minaz zanbi fil hadir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat innallaha yuhibbut tawwabina, ketika menafsirkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, maka Imam Ibnu Katsir memberikan syarat-syaratnya. Yang pertama, ayyakala'a minaz zanbi fil hadir. Orang yang berdosa, syarat yang pertama, dia mesti meninggalkan dosa itu. Ada orang berdosa karena judi, berarti dia tinggalkan judi itu. Ada orang berdosa karena mencuri, dia meninggalkan mencuri itu. Ada orang berdosa besar karena meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan amalan atau pekerjaan, meninggalkan sholat itu. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyandama nadman abada, dia mesti menyesali dosa itu sepanjang hidupnya. Pernah enggak sholat, sesali itu. Pernah ambil punya orang, sesali itu. Pernah mungkin judi, baik offline maupun online, sesali itu seumur hidupnya. Yang ketiga, ayyak zaman alla yaf'al bid'ati, dia punya tekad yang bulat, tidak akan pernah mengulangi dosa itu lagi. Yang keempat, mungkin ini syarat yang agak berat. Apa syaratnya?
in kana haqqul adami, kalau dosa itu menyangkut dengan orang lain, raddahu bitariqah, mesti menyelesaikan dulu dengan orang itu. Allah tidak akan ampuni dosa kita kalau kita menzalimi yang lain, menyangkut dengan yang lain sebelum orang itu memaafkan dosa kita. Jamaah, ada hal yang sering kita lupakan, namun terkadang terjadi. Mohon maaf, dulu tak kala kita mulai balik di umur SMP, di umur SMA, kita pernah naik labi-labi sampai di tempat tujuan, lari, ongkosnya nggak bayar. Dulu kita pernah makan kue, kita ambil 6 bayar 2. Ini dosa menyangkut orang lain. Kalau kami buang sana apa? Ketika begitu nampak mangga orang, banyak buahnya besar-besar dan mulai kuning, ambil kayu lempar, jatuh mangganya, lariin, makan. Ini mangga punya orang, dan kita mau bertaubat. Rasulullah ajarkan, ma akhazatil yad, apa yang pernah diambil oleh tangan ini, hatta tu'adiyah, mesti dikembalikan. Maka yang pernah melakukan ini, cari yang punya labi-labi itu, cari yang punya kue yang kita makan belum kita bayar, cari yang punya pohon mangga, pohon rambutan yang kita ambil kita makan belum minta izin, bilang, sampaikan, mohon maafkan saya pernah ambil buah mangga Bapak tanpa izin. Cari yang punya labi-labi, Pak, saya pernah naik labi Bapak, belum saya bayar Pak, maafkan saya. Namun jikalau nggak tahu lagi siapa yang punya ini, nyenjamun Ustaz, dumpedumnya harus oleh ini, sopir labi-labi itu. Bagaimana cara bertaubatnya? Hitung-hitung sendiri. Berapa kali naik labi-labi nggak bayar? Taruhlah naik 1 kali labi-labi, ongkosnya 5.000, 10 kali naik labi-labi dan nggak bayar. Berarti ini 10 kali 5.000, 50.000. Sedekahkan uang itu, niatkan, semoga sedekah ini pahalanya sampai ke sopir labi-labi yang pernah saya naiki dan belum saya bayar. Ya Allah, ampuni dosa saya. Kita sedekah bukan cari pahala, namun tadi pahalanya untuk yang punya labi-labi, untuk kita. Semoga Allah ampuni dosa kita. Sama halnya yang makan kue yang belum bayar tadi, kalau masih punya, tahu orangnya, datangi, minta maaf. Kalau nggak tahu lagi yang punya kue itu, nggak tahu orangnya, nggak tahu lagi pewarisnya, hitunglah berapa kue yang pernah kita makan, sedekahkan uangnya, niatkan pahalanya untuk orang yang punya kue itu. Jemaah subuh yang Allah muliakan, ini cara bertaubat kita. Kenapa sering kita lakukan ini tanpa kita sadari? Dan mohon maaf, kita baru aja pemilu. Saya nggak tahu, semoga tidak ada. Pemilu kita ini ada nama istilahnya amplop pemilu. Untuk pilih ini dibagikan amplop. Apakah ini haram? Tengok buku Harta Haram punya Irwandi Tarmizi, dijelaskan suap itu adalah seseorang memberikan orang lain sesuatu supaya orang lain itu berpihak kepada dia. Itu suap. Masa dulu ada orang bertikai, lapor ke hakim, yang satu berikan sesuatu ke hakim supaya hakim berpihak ke dia. Maka amplop pemilu itu Pak Mak termasuk harta haram. Apa dia? Riswah. Apa riswah? Suap. Kalau suap Nabi ajarkan ar-rashi wal murtashi finnar,
yang menyuap, yang disuap neraka. Di hadis Imam Ahmad, ar-rashi wal murtashi finnari waraisyah, penyuap yang disuap neraka termasuk penghubungnya. Siapa penghubungnya? Tim sesnya. Para ulama sepakat, jikalau ada dosa yang langsung dia itu neraka hukumannya, maka itu dia dosa besar. Dan dosa itu mesti bertaubat. Pertanyaannya, bagaimana cara bertaubat? Kamu hana depu warakanyan tua dibagi-bagi kalau kamu cok aja mau pikir ciknya. Bahkan sebagian gejut 50 lah kena berseretuk, berduartuk. Yang gimana cara bertobatnya? Yang terlanjur ini dosa besar. Maka cara bertobatnya adalah ingat-ingat kembali apa yang pernah kita terima. Oh, amplop, waduh, misal wardu. Berarti sekarang ambil uangnya 200, masukkan dalam amplop, sedekahkan. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Artinya sedekah kita dengan nilai tadi bukan untuk mendapatkan pahala, namun apa? Semoga Allah ampuni dosa kita. Ini cara kita bertobat dari harta haram tadi. Karena ada dia Pak, harta haram walaupun saling ridho, saling ikhlas, saling rela, tetap dia haram. Apa ini contohnya? Sama dengan riba. Orang datanglah ke lembaga keuangan, pinjam 10 juta, nyonya pulang 12 juta aja. Ikhlas. Namun itu dia tetap haram. Kenapa? Langsung Allah menjelaskan. Ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau kita baru kemarin mengkaji tentang Isra dan Mi'raj, banyak hadis ketika Rasulullah Mi'raj, Nabi didampakkan. Apa? Ada kata Rasulullah, ra'aitu kauman. Di malam Nabi diisrakan itu Nabi menengok kaum. Apa kaum itu? Butunuhum kalbuyu. Mereka punya perut besar-besar. Saking besarnya Nabi gambarkan perut mereka itu bagaikan rumah-rumah. Fihal hayat, dalam perut itu banyak ular. Wa tura min kharijiyah, ularnya nampak dari luar. Sampai Nabi tanya, ya Jibril, ma haula? Ya malaikat Jibril, kenapa orang ini besar-besar perutnya dan nampak ular yang besar dalam perutnya? Kala kata Jibril, ya Rasulullah, akilatur riba. Inilah pemakan riba. Di hadis yang lain Nabi Mi'raj juga, tak kala Nabi Mi'raj, Nabi dihadirkan ke neraka. Nabi menengok ada orang yang berenang dalam sungai, namun airnya itu adalah nanah, airnya adalah darah. Hampir tenggelam, terminum darah, terminum nanah. Dia ke tepi, wa yulqamu bil hijar, di tepi sungai itu ada malaikat yang pukul kepalanya pakai batu, yang suapkan dia batu. Enggak kuat dipukul, ke tengah sungai lagi, tenggelam ke tepi lagi. Berulang sampai Nabi enggak tega menengoknya. Nabi kembali tanya malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa orang ini ya Jibril? Kembali malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, itulah pelaku riba. Maka riba ini, suap menyuap tadi, itu hal mungkin ikhlas sama ikhlas, rela sama rela, namun Allah mengharamkan ini. Maka tengok Al-Quran Al-Baqarah 275, apa kata Allah? Faman ja'ahu mau'izatun fantaha falahu ma salaf. Orang yang sudah sampai kepada dia apa keterangan-keterangan Allah, riba itu haram, suap menyuap itu haram, langsung dia berhenti, maka dia cukup bertobat. Namun tengok ancaman Allah, waman ada, barang siapa yang mengulangi lagi, faulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka jahanam. Berapa lama? Khaliduna biha, dalam ayat ini selama-lamanya.
Para ahli tafsir nanti juga mengkaji, karena orang yang beriman mengucapkan kalimat tauhid tadi, makna khalid fiha ini mereka dalam neraka dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jamaah sungguh yang Allah muliakan, Nabi sampaikan sebuah hadis. Kata Rasulullah, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Begitu engkau meninggalkan yang haram karena Allah, badalaka bima huwa khairun minhu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Orang tinggalkan suap menyuap karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Orang tinggalkan riba karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau anak muda hari ini pacaran, meninggalkan pacaran karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik. Ketika dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan hadis ini, ambil sebuah riwayat seorang sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini setiap subuh sholatnya di belakang Rasulullah. Namun setelah salam, Rasulullah berzikir, Abu Dujana langsung pulang. Nabi amati gerakan Abu Dujana sehari, 2 hari, sampai 7 hari. Di hari yang ke-7 dengan penuh kelembutan Nabi panggillah Abu Dujana, ya Abu Dujana, apakah engkau enggak punya sesuatu yang engkau mohonkan kepada Allah? Dengan bahasa yang lembut, maknanya wakon hana mendoa. Itu bisa kasarnya. Namun Nabi sampaikan dengan bahasa lembut sekali, ya Abu Dujana, ada enggak sesuatu yang mesti kau mohonkan kepada Allah? Kata beliau, banyak ya Rasulullah. Kalau banyak, kenapa kau berdoa, kata Rasulullah? Sambil nunduk beliau menjawab, ya Rasulullah, saya punya urusan. Kalau boleh tahu, kata Nabi, apa urusan? Ya Rasulullah, ini rumah saya. Di samping rumah saya ada rumah orang Yahudi. Di halaman rumah Yahudi itu ada pohon kurma. Dahannya menjulang ke halaman rumah saya. Tak kalah malam ya Rasulullah, buah kurma itu banyak jatuh ke halaman rumah saya. Saya pulang ke rumah segera habis subuh ini. Saya kumpulkan kurma-kurma itu, saya antarkan ke rumah Yahudi itu, dengan harapan ya Rasulullah, nanti bangun istri saya, bangun anak saya, mereka tidak mendapati buah kurma di halaman rumah saya. Sambil meneteskan air mata, Abu Dujana bercerita, ya Rasulullah, pernah saya telat pulang, anak saya sudah bangun, saya dapati anak saya lagi mengumpulkan buah kurma di halaman rumah saya. Dia masukkan kurma itu ke mulutnya. Saya katakan, ya bunaya, ya anakku, muntahkan kurma itu. Namun anak saya Rasulullah enggak mau memuntahkan kurma itu. Saya juga paham dan mengerti, saya enggak pernah membelikan kurma yang terbaik untuk anak saya, karena saya enggak mampu. Saya dekati anak saya buka mulutnya. Saya katakan, saya ambillah kurma di mulut anak saya. Saya katakan, nak, jangan letakkan ayahmu neraka, nak, gara-gara kurma ini. Anak saya nangis ya Rasulullah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, di siang harinya Rasulullah datangilah rumah Yahudi ini. Nabi tawar pohon kurma Yahudi itu dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon kurma terbaik di Madinah. Kata orang Yahudi ini, ya Nabi Allah, saya mau menjual pohon kurma saya, namun dengan harga tunai, cash. Karena Yahudi tahu Nabi enggak punya uang cash. Di saat yang bersamaan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendengar itu, beliau bayarlah pohon kurma Yahudi itu dengan harga tunai. Begitu Yahudi mendapatkan uang, dengan angkuhnya Yahudi katakan ke istrinya, istriku, lihatlah, kita hari ini untung besar. Pohon kurma kita dihargai 10 kali lipat pohon kurma terbaik di Madinah.
Pohon kurma kita masih punya kita, ada di atas tanah kita, di halaman rumah kita. Kata Allah, di tengah malamnya Allah pindahkan pohon kurma itu ke halaman rumah Abu Dujana tanpa bekas. Tak kala subuh pulang Abu Dujana dari masjid, mendapati pohon kurma itu ada di halaman rumahnya. Lihat, begitu orang meninggalkan yang haram karena Allah, Allah mengganti dengan jauh yang lebih baik. Maki mari jamaah, kita tinggalkan yang haram ini karena Allah. Kita masuk ke Ramadan ini. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhar rasul qulu at-thayyibat wa'malu salihan." Kenapa orang kuat beribadah? Kita mendapati riwayat Imam Syafi'i khatam Quran di Ramadan 60 kali. Imam Hanafi khatam Al-Quran 40 kali Ramadan dalam solat beliau. Imam Nawawi setiap harinya Ramadan mampu amalkan sholat 300 rakaat. Kenapa? Di antaranya adalah berangkat dari makanan yang halal yang mendorong kita untuk terus beribadah, berbuat baik. Semoga tausiah yang singkat pada subuh hari ini memberikan manfaat ke saya, khususnya menyampaikan ke jamaah yang mendengarkan, dan kita Allah sampaikan umur kita berjumpa dengan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.